Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih moderator Mas Rian ya, atas sambutannya, kata pembukaannya. Juga saya ucapkan salam kenal ya untuk yang lain yang ada di dalam list dari pembicara, Pak Ahmad Zakaria, Pak Umar Salim Basalama, dan juga Mas Jalu Priambodo ya. Ada ada lima termasuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri, tadi sudah disebutkan. Sekarang ini masih mengalami lockout ya, jadi tidak lockdown tapi lockout, belum bisa kembali ke base. Baik, jadi saya langsung masuk ke apa yang dititipkan oleh panitia, yaitu sedikit pengantar diskusi mengenai apa yang terjadi, apa yang dihasilkan atau apa yang menjadi impact dari pandemi COVID-19 ini terhadap kehidupan rakyat biasa, rakyat jelata, kata-katakan sebagai yang terdampak langsung, terdampak langsung dengan COVID-19 ini, terutama yang saya ingin arahkan itu kepada UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Saya mohon izin ya untuk share ininya. Baik, Prof. Share materinya. Saya coba untuk share materi. Share materinya di mana ya? Kok hilang nih saat. Share screen. Oh, you cannot start screen share while the other person is sharing. Ada yang sharing ya sekarang ya? Enggak ada, Prof. Coba saya coba. Ada yang. Oh, ini apa? Biar saya kontrol langsung dari saya punya aja. Oh, boleh. Oke. Ya. Oke, sekarang saya dapat. Siap. Saya screen. Udah muncul? Udah keluar, Mas? Ya? Sudah. Sudah ya? Ya. Baik, saya mulai dari ini. Jadi kalau kita melihat dari ilustrasi yang terjadi di media massa, ya kalau kita lihat secara umum ya, betapa COVID ini sudah merubah hampir tidak ada yang tidak terpengaruh, hampir tidak ada yang tidak terpengaruh ya dengan kehadiran COVID-19 ini. Jadi saya masuk trennya. Kalau kita lihat tren pandemi ya, dari yang terjadi sejak awal Maret kalau nggak salah sampai dengan ini, tren pandemi di Indonesia itu cenderung rising, meningkat ya, sangat signifikan peningkatannya. Kalau menurut data yang ini saya selesai membuat slide ini tanggal 11 Mei, itu ada sudah 991 yang meninggal. Jadi kurang lebih itu bisa hampir 7% dari yang terkontaminasi. Sementara yang terkonfirmasi positif itu ada 14 ribuan. Jadi sangat menakutkan sebenarnya nih apa yang terjadi di bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh tempatnya. Di Malaysia juga tidak terkecuali, walaupun dalam skala tertentu saya bisa mengatakan bahwa Malaysia lebih agak terkontrol gitu. Agak terkontrol, walaupun kita argue juga bahwa jumlah penduduk segala macam itu mempengaruhi ya. Jadi sudah hampir semua provinsi terkena. 34 provinsi saya rasa semua sudah ada yang positif. Ya, semua. Sehingga kalau kita melihat secara umum masuk ke dampak pandemi di sektor ekonomi langsung supaya menyingkat waktu ya, itu akan terhambatnya berbagai bidang usaha. Semua bidang usaha yang di atas, di bawah semuanya terkena. Mulai airliner, kemudian sampai dengan usaha warteg juga kadang-kadang masih dikejar-kejar sama
Satpol PP. Di sini juga begitu kejadiannya. Berapa prediksi mengatakan bahwa proses pemulihan ekonomi itu akan memerlukan waktu yang panjang. Saya baca terakhir kemarin atau tadi pagi ya, mengatakan tahun 2022 mungkin ya. Ekonomi Indonesia diperkirakan pulih tahun 2022. Masih 2 tahun dari sekarang. Jadi sangat tidak menentu. Jadi saya rasa pembuat keputusan pun juga akan akan bimbang melihat situasi seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Nah, warning dari Kemenku pernah mengatakan bahwa pendapatan negara saat ini masih mampu tumbuh positif. Itu triwulan pertama, namun tekanan ke depan harus diwaspadai. Nah, ini mungkin nanti bisa lahannya kupasan dari Mas Ahmad Zakaria atau yang lainnya secara detail untuk ekonominya. Tapi yang jelas di Jakarta sendiri itu ada hampir 17.000 pegawai kena PHK akibat COVID-19 ini. Sektor informal UMKM atau toko-toko mencatat ada hampir 5.000 yang terkena dampak PHK. Pengakuan dari Sudin Nakertrans dan Energi di Jakarta Pusat, itu karyawan yang bekerja di sektor formal pun, di perusahaan atau koperasi banyak sekali yang dirumahkan ataupun langsung PHK. Sekitar hampir 12.000 orang. Belum di Jawa Barat dan tempat-tempat lainnya. Jadi ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Utamanya yang saya katakan ini masyarakat kalangan bawah ya, yang kehidupannya itu dari hari ke hari, by day gitu. Jadi pemasukan juga hari per hari, buruh lepas dan seterusnya. Akibatnya banyak orang-orang yang sudah tidak mampu lagi membayar kontrakannya, akhirnya pekerjaan itu sudah nggak ada punya lagi, mudik pun tidak dapat, dan akhirnya harus tidur di jalan. Seperti nama yang Jono ini saya lihat dari satu referensi, ini saya lihat dari suara.com, ya, harus menggelandang, kehilangan pekerjaan sebagai tukang sapu karena pasar Tanah Abang sudah ditutup. Ini ya lontang-lantung di jalanan bersama yang lainnya, ya, sampai berapa bulan terakhir ini. Orang-orang kehilangan pekerjaan, umumnya hidup di trotoar, tapi akhirnya 53 penyandang masalah dapat dipindahkan ke GOR. Mungkin sudah update lebih banyak lagi. Gubernur DKI nampaknya sangat proaktif menyisir ini. Bahkan siapa yang rame katanya tadi pagi atau tadi malam saya dengar. Tadi pagi dia katakan bagi yang menggelandang atau kumpul lebih dari sekian orang, angkut langsung ke GOR. Diinapkan minimum 1 malam gitu. Jadi sebelumnya mereka tidur di emperan Pasar Tanah Abang. Jadi kalau kita lihat sosio ekonomi kita tuh marit betul-betul, terutama yang di kalangan bawah ini. Akibat juga lainnya adalah adanya tindak kejahatan meningkat. Angka kejahatan meningkat secara resmi dikatakan oleh pihak yang berwajib atau yang berwenang, mengatakan hampir 12%, 11,8% didominasi oleh kasus pencurian. Kemudian konflik sosial, kriminalitas bentuk lainnya juga ada. Ditambah dengan, nah ini langkah yang dilakukan oleh Menkumham melepaskan 36.000 lebih narapidana yang dibebaskan melalui proses asimilasi. 2.000 lebih lainnya bebas melalui program integrasi. Pada umumnya dua kelompok ini, asimilasi dan integrasi, berada di tengah masyarakat sekarang. Jadi ini menambah pelik suasana, akibatnya susah untuk mengontrol, dan kebanyakan ada beberapa orang, termasuk di beberapa tempat itu dikirim balik lagi ke lembaga pemasyarakatan. Gitu. Nah, kalau kita zoom in, liputan 6 misalnya ambil contoh, peningkatan angka kejahatan itu antara 30 Maret sampai 5 April aja ada 3.000 lebih kasus. 6 sampai 19 April ada lagi 3.800 kasus. Mulai dari pencurian kendaraan bermotor dan seterusnya. Walaupun dikatakan razia segala macam, itu memang akan mencoba untuk membuat efek suatu lokalisasi daripada kejadian itu sendiri, tapi tempat lain akan terjadi gitu.
Sehingga sekarang udah turun semua dari mulai TNI dan aparat pemerintah, Satpol PP dan semuanya itu udah all out ya, sudah nampak ada di jalan-jalan. Saya bisa memberikan gambaran dari Palembang ya, yang sekarang baru masuk PSBB. PSBB itu juga nampak begitu. Nah, kalau demikian kejadiannya, maka UMKM punya asa ya, satu asa di tengah naiknya angka pengangguran. Banyak yang kemudian mendadak jadi tukang buat apa namanya masker, mendadak kemudian di sepanjang jalan ada tukang-tukang masker berjualan sekarang, walaupun itu tidak standar, namun paling tidak dilihat ada sesuatu yang menutupi hidung dan mulut. Ya ini boleh dikatakan sudah dapat menolong untuk apa namanya mengidentifikasi bahwa yang bersangkutan sudah memiliki sesuatu yang meminimumkan dampak kalau dia sakit kepada orang lain. Ada 1.785 koperasi dan 163.000 UMKM terdampak pandemi COVID-19. Sektor utama adalah makanan minuman. Problem utamanya adalah turunnya penjualan, umumnya sudah kehabisan modal, dan terhambat distribusi. Karena mereka sekarang yang tadinya boleh makan di tempat, sekarang sudah harus dibungkus. Kalau misalnya tidak dibungkus, maka aparat akan datang, membubarkan itu, dan mereka tidak dapat lagi berjualan. Di Tangerang Selatan, itu sekitar 700 UMKM terancam bangkrut jika tidak segera berakhir. Mereka umumnya yang dari pemilik rumah makan dan hampir 100% merosot ya. Jadi mereka itu mengeluhkan penghasilan merosot hampir 100%, UMKM makanan dalam kemasan justru yang mengalami kenaikan pendapatan. Mungkin para konsumen ini menganggap bahwa yang dalam kemasan itu mungkin lebih safe. Gitu. Sekarang kan kalau kita beli pisang goreng misalnya, kemudian yang jual apa yang membuat ini kan pisang goreng itu tidak pakai masker gitu kan. Kita agak ragu-ragu sedikit, benar nggak ini kalau dia batuk gimana masuk itu, atau tukang nasi goreng misalnya. Jadi hal-hal seperti ini mungkin yang menyebabkan UMKM yang dalam kemasan mungkin justru naik pendapatannya. UMKM ini sebenarnya sangat besar pengaruhnya terhadap perputaran uang karena pengalaman tahun 98 ya ternyata mereka ini lebih resilience, mereka lebih tangguh menghadapi keadaan dampak ekonomi tahun 98. Tapi tahun ini, sekarang ini ketika pandemi COVID-19, mereka justru juga mendapatkan pukulan yang sangat berat. Jadi termasuk peningkatan peran di pasar domestik, misalnya penambahan nilai dan peningkatan produktivitas. Jadi momentum untuk jauh lebih melibatkan diri dalam rantai pasok dalam negeri sendiri, pelaku usaha umumnya sekarang kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan yang jadi biasanya kita dapatkan dari luar negeri. Inovasi menggunakan alternatif bahan baku dalam negeri juga sangat terbatas. Sehingga kasus minimnya bahan baku itu sendiri akan mempengaruhi 80% dari kebutuhan kedelai misalnya untuk perusahaan yang berbasiskan tahu dan tempe. Sedangkan garment itu lebih sadis lagi, ada 95% ya bahan baku yang untuk industri garment. Jadi menurut saya inilah problem yang dihadapinya. Tapi pemerintah pun sudah menawarkan, saya sendiri bukan pelaku UMKM, tapi paling tidak di dalam list pemerintah itu yang saya baca, ada program bantuan dari pemerintah bentuknya insentif perpajakan, penurunan tarif PPh, relaksasi dan restrukturisasi kredit, walaupun sebagian ada yang tetap komplain, katanya siapa bilang kreditnya sudah bisa direstrukturisasi, tapi ternyata juga belum. Gitu. Penundaan angsuran dan subsidi bunga. Mungkin lebih kepada SOP-nya yang tidak nampak, yang tidak ada keseragaman di antara satu daerah ke daerah lainnya, sangat pengaruh bagaimana terjadinya di daerah yang bersangkutan. Pertamina juga ambil peran, yang mengajak UMKM menurut referensi yang saya baca, itu rujukan yang saya baca, terlibat dalam upaya penanggulangan COVID ini. Jadi contohnya di Sumatera Selatan ini, di Sumbaksel, melibatkan UMKM untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19.
membuat masker kain, kemudian bikin baju hazmat, alat penyemprot, disinfektan, dan juga penyediaan sembako. Nah ini salah satu BUMN yang juga terlibat membantu UMKM. Ada beberapa hal yang bahwa konsumen sekarang berbelanja tempat penuh kerumunan. Konsumen juga menginginkan produk dan jasa yang masih bersih dan aman tentunya. Transaksi perdagangan elektronik meningkat drastis. Pembayaran elektronik lebih praktis untuk transaksi online, tentu saja GoPay, ya, apalagi ya, Dana dan seterusnya. Kebersihan menjadi lebih terjaga dengan berkurangnya penggunaan uang kertas. Dan UMKM akan bertahan di masa pandemi melalui apa yang disebut dengan kreativitas dan inovasi, yang merespon pola baru konsumen pasca pandemi. Dan pasti itu akan banyak beralih ke teknologi dan digitalisasi usaha. Ada digital marketing ya, dengan sosial media atau shopping platform yang sudah berjalan sekarang ini. Dan tentunya online banking transaction sudah kita biasakan. Yang lebih sekarang masih tetap saya rasa bahkan meningkat itu adalah jasa kurir. JNI, pos, parcel yang ada sekarang sudah macam-macam namanya, saya nggak ingat ya. Yang penting sekarang tuh mereka sudah mulai intensif. Tapi saya mendapatkan satu pengalaman mengirim sesuatu dari Batam ke Palembang itu biasanya hanya sehari bisa atau 2 hari maksimum, ini bisa sampai 5 hari karena terputusnya direct flight ya, dari Batam ke Palembang. Mereka harus ke Jakarta dulu, Jakarta baru kemudian ke Palembang. Dan itu pun juga terbatas penerbangannya. Jadi itu, kemudian ride hailing platform, Gojek, Grab, dan seterusnya ini juga akan lebih banyak bermanfaat. Dan berikutnya adalah cara bertahan lagi, yang kelima, yang keempat dulu, kolaborasi dan kerjasama dengan usaha lain. Jadi kerjasama antara pelaku usaha membantu aliran distribusi dan barang dan jasa. Jadi katakan kita garment industry, ya dalam mendekati Lebaran ini mungkin ada jasa yang bekerja sama dengan kurir, bekerjasama dengan jasa transportasi lainnya, sehingga akan terjaga atau menjadi satu bentuk jenis kerjasama baru yang katakan saling menguntungkan gitu. Menjaga customer relation ya, dan interaksi tetap buka akan terbatas sekali. Customer service lewat pesan instan dan sosial media sekarang ini. Dan agar menjaga cash flow tetap sehat, kita menjaga kestabilan revenue dan expense selama periode pemulihan. Dan saya rasa periode pemulihan ini juga susah untuk digambarkan kapan akan berakhir. Banyak sekali prediksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei atau lembaga di luar dan dalam negeri, namun tidak ada satu kata sepakat bahwa kapan akan berakhir. Saya rasa demikian yang saya dapat sampaikan. Himbauan saya, mari bersama-sama kita pulihkan Indonesia sesuai dengan peran kita masing-masing. Saya sebagai seorang pendidik, saya mencoba untuk mencari celah bagaimana caranya mahasiswa saya ikut berperan juga. Kebetulan kita punya labnya bukan akan diaktifkan untuk sesuatu yang produktif, yang selama ini hanya untuk memenuhi kurikulum, mungkin akan dipindahkan arahnya menuju yang sedikit produktif ya, atau lebih banyak produktif lebih bagus gitu. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.